Bagaimana kami sebagai muslimah setelah hijrah? Apakah dibolehkan setiap hari keluar rumah dengan alasan mengasuh anak dan sekedar cari udara di luar rumah? Ataukah jarang-jarang keluar rumah kecuali kebutuhan mendesak atau di rumah saja terus? Hingga dengan tetangga kurang interaksi, bahkan kadang tidak menegur sapa. Memang pertama, Allah menyuruh wanita banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang pertama. Yang dimaksud tabarruj yaitu memperlihatkan apa? Kecantikannya, auratnya. Ya. Yang kedua, wanita boleh keluar kalau ada kebutuhan. Kalau ada apa? Kebutuhan. Ini dia, ada seorang wanita di zaman Nabi yang ditalak oleh suaminya, Pak. Ditalak oleh suaminya. Talak 3. Berarti kalau sudah talak 3, berarti menunggu masa iddah tidak, Pak? Menunggu masa. Sedangkan wanita yang menunggu masa iddah, pada asalnya nggak boleh keluar rumah. Wajib di rumah, di iddahnya. Suatu ketika ada seorang sahabiat yang ditalak oleh suaminya keluar menuju kebunnya untuk mengambil apa? Kurma. Di jalan ketemu sahabat. Kata Nabi, kata sahabat ini apa? Bukankah kamu sedang beriddah? Pulang kamu. Maka wanita ini tidak pulang tapi datang ke Rasulullah SAW bertanya, "Hai Rasulullah, aku sedang iddah karena aku ditalak oleh suamiku. Dan aku tadi mau pergi ke kebunku untuk mengambil kurma. Tapi kemudian aku dilarang sama fulan bin fulan." Kata Rasulullah apa? "Bala ukhruji, silahkan kamu keluar. Fajudhi nakhlaki, ambil kurmamu di kebunmu. Barangkali kamu bisa sedekah dan yang lainnya." Sehingga dijadikan apa dalil oleh para ulama, berarti itu menunjukkan wanita yang sedang beriddah boleh keluar kalau ada apalagi kalau nggak beriddah, Pak. Apalagi kalau nggak beriddah, maka dia boleh kalau memang ada keperluan silakan, tapi dengan syarat. Syaratnya jangan tabaruj. Syaratnya dengan jangan apa? Tabaruj. Apa tabaruj tadi? Jangan ingin terlihat cantik. Ya. Terkadang banyak akhwat, maaf ya, walaupun berhijab tapi ada niat gimana ya saya tetap tampil menawan walaupun pakai hijab. Ini niatnya juga salah. Gimana supaya tetap kelihatan cantik walaupun pakai jilbab? Ini niatnya juga salah. Pakai hijab, pakai jilbab itu niatnya supaya menutupi apa? Aurat dan tidak membuat laki-laki apa? Terfitnah. Keluarlah kamu, silahkan kalau memang ada kebutuhan. Sebatas jalan-jalan misalnya ke tempat cari udara yang segar, bosan di rumah terus, silahkan. Tapi jangan pakai lipstik, pakai bedak kayak ondel-ondel. Iya. Tundukkan pandanganmu, kalau bisa pakai cadarmu. Ya. Kalau bisa cari tempat-tempat yang tidak campur baur laki-laki dan perempuan. Tapi itu pun sesuai kebutuhan saja, jangan lama-lama. Ya. Sebatas kebutuhan aja untuk menghilangkan boring, kebosanan di rumah misalnya. Kemudian pulang lagi ke rumah, silahkan. Tapi kalau anti misalnya tahu keluarnya anti bakalan fitnah. Karena di luar sana banyak laki-laki yang hidungnya belang-belang. Iya, gak tahu belangnya kenapa. Atau banyak laki-laki yang ikhwan buaya. Tahu nggak ikhwan buaya, Pak? Yang bunyinya gini, "Assalamualaikum ukhti." Itu ikhwan buaya tuh, Pak. Iya. Jangan keluar. Kalau memang khawatir fitnah.
Sejauh mana kita berinteraksi dengan sesama muslim yang berbeda akidah dan manhaj? Pertama, boleh bertawun dengan mereka untuk menegakkan sunnah, kata Ibnu Qayyim. Kalau untuk menegakkan sunnah, nggak apa-apa. Tapi mana ada Pak ahli bidah menegakkan sunnah? Juga ahli bidah. Yang kedua, bermuamalah secara kaum muslimin, ya. Kita berjual beli, mengucapkan salam kepada mereka, boleh. Karena dia masih muslim. Dia muslim, Pak. Maka dia punya hak muslim atas muslim yang lainnya. Kata Rasulullah, hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? 6. Yang pertama apa? Kalau kamu bertemu, ucapin salam. Yang kedua apa? Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama apa? Kalau ketemu ucapan. Yang kedua apa? Kalau diundang maka datang. Oke, betul. Yang ketiga apa? Kalau dia sakit maka jenguk, betul. Terus apa lagi? Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Terus apa lagi? Kalau sakit apa? Jenguk udah tadi. Apa lagi? Kalau ada yang meninggal, antarkan, betul. Yang terakhir apa? Kalau ada yang minta nasihat, maka berikan nasihat. Tetap Pak, menyikapi ahli bid'ah itu tetap melihat maslahat dan mudarat. Terkadang kita harus lemah lembut sama mereka, supaya mereka mau kembali kepada sunnah. Terkadang kita agak sedikit strong sama mereka, supaya memberikan pelajaran, tujuannya untuk memberikan hidayah saja. Iya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dikasih kabar gembira sama muridnya yang bernama Ibnu Qayyim, apa kata Ibnu Qayyim? Ya Syekh, absyir, gembiralah hai Syekh, musuhmu bebuyutan tuh ahli bid'ah mati. Apa kata Ibnu Taimiyah? Abasyartani bimauti muslim. Kok kamu memberikan kabar gembira kepadaku dengan kematian muslim? Ayo kita jenguk, kita layat. Datanglah Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya melayat ahli bid'ah, musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah ini Pak. Yang gara-gara dia Ibnu Taimiyah berkali-kali masuk penjara di fitnah. Apa kata Ibnu Taimiyah kepada keluarganya? Anggaplah aku pengganti ayah kalian. Kalau ada kebutuhan, silahkan sampaikan kepada aku. Melihat akhlak Ibnu Taimiyah yang luar biasa, itu murid-murid ahli bid'ah tadi Pak, yang sangat benci kepada Ibnu Taimiyah, berubah 180 derajat. Jadi pecinta Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terkadang kita harus lembut untuk supaya apa? Memperlihatkan sunnah. Terkadang begitu. Syekhul Islam Taimiyah pernah berjalan sendiri Pak. Maka ahli bid'ah yang sangat benci kepada beliau ini mengambil kesempatan Ibnu Taimiyah sedang sendiri ini Pak. Apa yang terjadi? Dia sama beberapa muridnya langsung mukulin Ibnu Taimiyah. Wah, banyak Ibnu Taimiyah. Dikejarlah orang yang mukulin itu oleh pengawal raja. Polisi. Kata Ibnu Taimiyah apa? Nggak usah. Aku sudah maafkan mereka. Gak bisa. Ini kezaliman. Kezaliman harus tegakkan. Akhirnya buronlah Pak. Musuhnya siapa? Ibnu Taimiyah ini. Malam-malam datang ke rumah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Udah kamu berlindung di rumahku saja. Yang mukulin
Sama Ibnu Taimiyah apa? Udah kamu berlindung di rumahku saja. Keesokan harinya dibawa sama Ibnu Taimiyah di depan khalifah. Apa kata dia? Wahai khalifah, ini orang yang mukuli aku yang kemarin, maafkan dia. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ini dia akhlaqus salaf. Terkadang kita harus lembut, Pak, untuk memperlihatkan keagungan apa? Sunnah. Tapi terkadang kita juga apa? Harus agak strong demi untuk kemaslahatan dia juga tujuannya. Tapi kalau strong malah menimbulkan apa? Mudarat, jangan. Tetap agama Islam itu tidak lepas dari mempertimbangkan antara maslahat dan apa? Mudarat, Pak. Tidak selamanya kita harus strong dan tidak selamanya kita harus apa? Lembut. Kita melihat mana yang paling maslahat, itu yang kita lakukan. Karena tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Makanya Rasulullah SAW apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala basyiru wala tunaffiru. Berikan kemudahan, jangan bikin susah. Berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Sementara kita banyak yang bikin orang lari. Jangan seperti itu dalam dakwah ya akhi. Ya. Ini saudaraku sekalian. Bolehkah menyisipkan Sayyidina dalam salawat? Ini pernah dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Di mana beliau mengatakan bahwa lafaz-lafaz yang berasal dari Nabi tidak ada tambahan Sayyidina. Maka kata beliau yang lebih baik tidak ditambahkan. Yang lebih baik tidak apa? Tidak ditambahkan. Ini yang menjawab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan ini insya Allah yang paling kuat, Pak. Bagaimana pakai cadar tapi alis kelihatan? Alisnya jangan diindah-indahin, Mbak. Kalau melihat riwayat para sahabiat, mereka bercadar itu bahkan cuma kelihatan satu mata. Demikian dalam riwayat-riwayat. Ya. Mereka hanya kelihatan satu apa? Mata. Kalau misalnya bercadar tapi kelihatan alisnya jadi kelihatan bagus banget. Ini sama saja memperlihatkan perhiasan. Sementara Allah mengatakan apa? Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka semua yang sifatnya perhiasan dan memfitnah pada laki-laki, maka apa? Kadang wanitanya suka berpikir, yang salah laki-lakinya jelalatan. Ya. Dijawab sama Bang Napi, orang berbuat jahat itu kalau ada kesempatan sama apa? Ada sebabnya, Mas. Kalau nggak ada sebabnya, nggak ada kesempatan, nggak bakalan berbuat jahat. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Napi. Allah yang menyuruh kok. Allah yang menyuruh. Ya, untuk tidak memperlihatkan perhiasan. Kecantikanmu, hai akhwat, untuk suamimu saja sudah. Ya, untuk suamimu saja. Jangan memperlihatkan kepada semua laki-laki boleh menikmati keindahan dirimu. Jangan. Ya. Bagaimana membedakan amalan yang Nabi biarkan karena memang tidak ada syariatnya dan yang memang diperbolehkan? Ini pertanyaan perlu diluruskan, Pak. Tidak ada
perkara yang Nabi biarkan ternyata tidak disyariatkan, tidak mungkin. Kaidah usul fikih mengatakan apabila Nabi membiarkan itu menunjukkan hukumnya boleh, mubah. Karena Nabi tidak boleh diam dari kemungkaran. Nabi tidak mungkin diam dari kemungkaran. Maka sesuatu yang Nabi biarkan itu artinya apa? Boleh. Sedangkan yang Nabi tidak lakukan, nah tadi tidak lepas dari apa? 3 keadaan. Kalau apa bedanya membiarkan? Membiarkan pun begini, kalau ada sahabat yang melakukan sesuatu di zamannya, Nabi biarkan. Paham tidak, Pak? Ya, itu membiarkan namanya. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara apa? Nabi. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat yang suaranya keras, nangis dan berkata, ya, telah batal amalku wahai Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia termasuk penduduk surga. Maksudnya apa? Memang semua ulama, para sahabat memahami yang dimaksud mengangkat suara artinya tidak boleh berbicara suaranya lebih keras dari suara Rasulullah ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Maka kaum mukminin diwajibkan untuk merendahkan suaranya ketika berbicara dengan siapa? Rasulullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan istimbat yang bagus sekali. Apa katanya? Mengangkat suara melebihi suara Nabi bisa membatalkan amal. Apalagi mengangkat pendapat selain Nabi di atas pendapat Rasulullah. Itu lebih berhak membatalkan amal. Iya. Bagaimana cara mengajak keluarga ke manhaj salaf? Perlihatkanlah keindahan salaf pada keluargamu dengan akhlakmu yang hasanah. Iya. Sambung silaturahim. Perlihatkan akhlakul karimah. Buktikan bahwa kamu bermanhaj salaf ternyata semakin baik akhlakmu kepada keluarga. Iya. Sampaikan mereka walaupun dengan sebatas mengamalkan dan mencontohkan kepada mereka. Kalau ternyata belum mampu untuk menyampaikan dengan lisanmu. Iya. Nah ini, dan tentunya mendakwahi keluarga memang berat, Pak. Jangankan kita, Rasulullah saja, Pak, yang memusuhi dakwah beliau keluarganya. Siapa yang memusuhi beliau? Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Paman. Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Rasulullah. Ya. Ternyata berat memang menghadapi keluarga itu, Pak. Butuh kesabaran, butuh akhlakul karimah. Ya. Yang penting kita sudah berusaha. Hidayah di tangan siapa? Allah. Karena sudah ada keinginan untuk menikah, untuk menghidupi keluarga. Tapi saat ini tanggung jawab Ana untuk menghidupi keluarga di rumah besar. Ana takut saat menikah sekarang, Ana takut tidak bisa menghidupi keluarga di rumah beserta istri kelak. Mohon nasihatnya, Ustadz. Iya. Pertama, kalau memang kamu sebagai tulang punggung, orang tuamu, adikmu semua di bawah penafkahan kamu, dan kamu insya Allah tidak takut untuk jatuh kepada zina, gak masalah antum undurkan pernikahan. Tapi kalau kamu takut jatuh kepada zina, tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir jatuh kepada zina, aku ingin menikah. Dan orang yang menikah pasti dibantu sama Allah. Kata Rasulullah, "Thalathatun hukka 'ala Allahi an yu'inah." Ada 3 orang yang pasti dibantu oleh Allah untuk apa? Ada 3 orang yang pasti dibantu oleh Allah.
Di antaranya an-naqih yuridul afaf. Orang yang menikah karena takut jatuh kepada apa? Zina. Maka kalau antum nih takut jatuh kepada zina, apalagi zaman fitnah yang sangat dahsyat seperti ini, lalu antum menikah, tawakal kepada Allah. Insya Allah, kalau tujuan antum benar, Allah bantu insya Allah. Biiznillah. Tapi cari akhwat yang bersedia menghadapi apa? Keadaan antum. Sebelum nikah, kamu dilatkan dulu sama akhwat itu. Ukti, maaf, saya penanggung jawab keluarga. Orang tua saya masih saya nafkahi. Adik-adik saya, kakak saya juga yang masih pada susah, saya yang menafkahi. Kira-kira kamu mau terima enggak? Pas nanti menikah saya tetap menafkahi mereka. Akhwat yang solehat pasti mengatakan apa? Enggak masalah mas, insya Allah. Cuma terkadang suka berubah di tengah jalan mas. Suka berubah di tengah jalan. Nah di situ antum harus ingatkan terus. Atau kalau bisa kasih perjanjian bahwa saya akan terus menafkahi keluarga saya karena mereka tanggung jawab saya sampai adik-adik udah pada besar dan mereka sudah bisa cari nafkah sendiri. Iya, Allahu a'lam. Saya mahasiswa sedang dilema. Saya ingin meninggalkan seluruh yang Allah haramkan, tapi saya masih dianggap pacar oleh teman kuliah. Banyak, ada pacar. Lantas apa yang harus saya lakukan? Bilang ke pacarmu, gimana kalau kita nikah sekarang? Kau berani? Karena agama kita melarang pacaran ternyata. Kasih dalil. Ya. Kasih dalil. Kalau dia nggak mau juga, maaf, saya tidak mau jatuh kepada zina. Saya takut kepada Allah. Ya, kalau memang kamu jodohku, suatu ketika pasti ketemu. Kalau kamu bukan jodohku, walaupun pacaran 1000 tahun nggak bakalan ketemu. Oh iya pasti. Duduk belum tentu. Sampaikan begitu ke dia. Iya. Udah, selamat tinggal, baby. Jangan cengeng, Mas. Memang kalau laki-laki lagi jatuh cinta, kalau laki-laki jatuh cintrong, cengengnya minta ampun. Sampai mau gantung diri segala. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi kalau antum udah ngaji, paham pacaran haram, takutlah kamu kepada Allah. Yakin jodoh di tangan siapa? Allah. Nggak usah khawatir. Yang kamu lihat baik menurut kamu belum tentu baik di sisi Allah. Bilang, ya Allah, aku serahkan jodohku kepada Allah yang paling tahu mana yang terbaik bagiku. Begitu mas. Sibukkan ngaji, jangan mikirin dia terus. Bagaimana penjelasan ulama tentang seorang pemimpin yang dibaiat? Apakah pemimpin tersebut cukup punya kuasa? Ini pemimpin dibaiat nih kayak gimana nih, memenuhi syarat apa enggak? Kalau pemimpin kelompok dibaiat, ini baiat yang batil. Baiatnya aja batil, Pak. Tapi kalau pemimpin yang punya wilayah kekuasaan yang jelas, punya kekuatan, punya apa? Dan yang lainnya. Ahlussunnah punya keyakinan, Pak. Siapapun muslim yang terpilih menjadi pemimpin di suatu negara, selama dia muslim dan sholat, ingat, walaupun caranya tidak sesuai syariat, maka dialah yang wajib kita taati. Dalilnya hadits Al-Irbad bin Sariyah tadi.
Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kamu hamba sahaya Ethiopia. Dalam Islam, Bapak baca dalam semua kitab-kitab siasah syariah, seluruh ulama sepakat yang boleh menjadi pemimpin itu khalifah adalah muslim pertama, balik pertama, hur, merdeka, bukan hamba sahaya. Lah Nabi mengatakan di situ apa? Dengar dan taat walaupun dipimpin oleh hamba sahaya. Nggak mungkin jadi pemimpin dalam Islam, apa nggak mungkin, kecuali kalau caranya nggak sesuai dengan apa? Syariat. Pasti itu. Karena syarat utama seorang pemimpin dalam Islam bukan budak, bukan hamba sahaya. Tapi Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Ini memberi isyarat bahwa siapapun yang jadi pemimpin walaupun caranya tidak sesuai syariat, selama dia muslim dan sholat, wajib taati. Kalau dia zalim, banyak sekali dalil yang menyuruh kita sabar terhadap kezaliman pemimpin yang muslim. Bukan berarti kita setuju dengan kezalimannya, tidak. Makanya kalau pemimpin muslim ini zalim, Pak, yang harus kita lakukan apa? Pertama, tidak boleh memberontak kepadanya. Yang kedua, tidak boleh membantu kezalimannya. Yang ketiga, harus benci kepada kezalimannya dan berlepas diri dari kezalimannya. Demikian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yakunu ba'di umara fata'rifuna wa tunkirun. Akan ada nanti setelahku para pemimpin-pemimpin yang fasik, yang zalim, yang kalian kenali dan kalian ingkari. Ya. Faman angkara, siapa yang mengingkari pemimpin yang zalim, kata para ulama, mengingkari dengan hati. Faqad bari, maka ia telah berlepas diri. Ya. Dan siapa yang membenci, dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, tapi yang binasa itu yang ridho dan mengikuti kezalimannya. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum? Bolehkah kami perangi pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat pada kalian. Nabi hanya mengatakan satu, selama masih sholat, selesai. Nabi dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bi wari haji wa yastannuna bi wari sunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Tuh lihat, pemimpin ini tidak mau mengambil sunnah Nabi, tidak mau mengambil petunjuk Nabi. Petunjuk siapa yang diambil dong? Ya petunjuk buatan sendiri, Mas. Lalu Nabi mengatakan apa? Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk. Tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Waduh, berat nih Pak. Beratnya hadis Pak, berat. Bayangkan, walaupun kamu diambil hartamu dan dipukul, tetap harus dengar dan taat. Waduh, masyarakat Indonesia mana terima ini? Enak aja. Makanya banyak Pak orang awam berjiwa khawarij itu banyak Pak.
Nabi suruh sabar. Apa kata mereka? Enak aja sabar. Enaknya dia. Dan banyak para pergerakan Islam nggak setuju dengan hadis ini, maka mereka berusaha sekuat tenaga mendhaifkan hadis ini. Padahal hadisnya dalam Sahih Muslim dan disahihkan oleh banyak ulama dan banyak jalan-jalan yang menguatkannya. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Makanya lihat Pak, dari zaman ke zaman para ulama Ahlussunnah, ya, dari zaman ke zaman Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengalami kezaliman pemimpin, Pak. Tapi tidak pernah para ulama mengatakan, ayo berontak. Nggak ada. Imam Ahmad disiksa 2 tahun oleh siapa? Al-Mu'tasim billah. Setelahnya Al-Wathiq billah. Hanya karena disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi apakah Imam Ahmad setelah dilepaskan berkata, ayo memberontak? Tidak. Apa kata Imam Ahmad? Sabar. Sabar. Jangan korbankan kaum muslimin yang tak berdosa. Sabar. Tapi apa kata mereka? Sampai kapan kita sabar? Kita katakan, Rasulullah bersabda, inna satakunu atharah fasbiru hatta talqauni al-haud. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin al-atharah. Apa itu al-atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dia tidak peduli sama rakyatnya. Yang dia pentingkan dirinya saja sudah. Apa kata Rasulullah? Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai kapan kita sabar, kata Rasulullah? Sampai mati, Mas. Kamu yakin nggak sih dengan ayat innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakin nggak? Kalau kamu yakin itu, yakinlah. Kalau kita sabar, Allah pasti bantu kok. Asal mau sabar aja. Cuma masalahnya kita nggak sabaran. Itu masalahnya, saudaraku. Iya. Ini akhi. Makanya antum lihat sejarah, Pak. Ahlussunnah memang selalu mendapatkan kezaliman pemimpin selalu, tapi tidak ada satupun Ahlussunnah yang mengajak orang memberontak. Ibnu Taimiyah, Pak, berapa kali beliau dipenjara sama khalifah di zamannya gara-gara apa? Tuduhan dusta para ahli bid'ah di zamannya. Tapi apa Ibnu Taimiyah mengumpulkan massa, ayo kita memberontak? Enggak. Sabar. Itu memang sirahnya para ulama salaf. Para ulama Ahlussunnah selalu satu, Pak. Sabar menghadapi pemimpin muslim yang zalim. Ya. Allahu a'lam.